Perkenalkan, nama saya Meli Mutrika dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai runtuhnya Uni Soviet bagian pembaruan program Gorbachev. Runtuhnya Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia II. Namun masa kejayaan Uni Soviet tidak berlangsung lama. Setelah 69 tahun berdiri, negara ini mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Kemerosotan ekonomi tahun 1980 menjadi awal mula keruntuhan Uni Soviet. Hal ini berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, korupsi di kalangan komunis dan pemerintahan. Yang kedua, munculnya negara separatisme di negara bawah negara Uni Soviet. Satu, program pembaruan Gorbachev. Ketika Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekjen Partai Komunis dan Presiden Uni Soviet tanggal 11 Maret 1985, pada saat pemerintahannya, Uni Soviet mengalami masalah kemacetan ekonomi yang ditinggalkan para pendahulunya. Walaupun bidang militer Uni Soviet mengalami kemajuan, namun perekonomiannya jauh tertinggal dengan negara-negara industri maju. Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Gorbachev selaku Presiden Uni Soviet melakukan pembaruan baik di bidang politik maupun ekonomi yang dikenal dengan Perestroika dan Glasnost. Perestroika sendiri adalah kebijakan perubahan atau reformasi untuk mendorong modernisasi ekonomi pada masyarakat. Uni Soviet termasuk kebebasan informasi. Glasnost memberikan kebebasan berpendapat dan tidak ada larangan bagi setiap warga yang ingin mengkritik negara dan Partai Komunis Rusia dalam kebijakan itu. Secara umum, kebijakan ini berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Namun pada dasarnya kebijakan ini malah menyebabkan pertentangan antar kelompok moderat, konservatif, dan radikal dalam sistem komunisme di Uni Soviet. Tidak hanya itu, banyak negara-negara yang ingin memerdekakan diri dari Uni Soviet pada tahun 1980, kekuasaan komunis mulai runtuh. Di negara bagian Uni Soviet, mereka beranggapan bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nama saya Dimas Prinanda. Saya duduk di kelas 12 IPS 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi ujian bagi Gorbachev. Politik yang dilakukan oleh Gorbachev mengakibatkan munculnya gerakan Uni Soviet. Lalu gerakan tersebut terdiri dari gerakan yang ingin mempertahankan kedudukannya di komunisme dan bukan yang ingin mengadakan perubahan. Lalu di tanggal 19 Agustus 1991 terjadi percobaan kudeta yang ingin menggulingkan Gorbachev sebagai presiden di Uni Soviet. Dengan dalih Gorbachev kurang sehat, Wakil Presiden Gennady Zinoviev yang didampingi kelompok komunis garis keras seperti Mikhail Dmitri atau biasa disebut Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Sukhoi, Kepala KGB dan Baris-Kubu Menteri Dalam Negeri maksud mengalih jabatan presiden karena tantangan keras dari masyarakat. Akhirnya kudeta tersebut digagalkan.
Dan sekian penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulana. Saya akan menyampaikan pembubaran Uni Soviet. Setelah kembali kepada kedudukannya sebagai presiden, Gorbachev melepaskan jabatan sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis. Sementara itu, semua negara berbagian kecuali Rusia dan Kazakhstan mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 5 September 1991. Pemerintah sementara di wilayah masing-masing kongres tersebut sepakat membentuk Uni negara-negara berdaulat. Namun sepakat tersebut tidak berlaku karena keutuhan Uni Soviet tidak bisa terpertahankan lagi. Pada bulan Desember 1991, Gorbachev semakin tidak mampu mengatasi perpecahan di Uni Soviet. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1991, Gorbachev dan Boris Yeltsin sepakat untuk membubarkan Uni Soviet dan membentuk Persemakmuran Negara-negara. Gorbachev dan Boris Yeltsin sepakat untuk membubarkan Uni Soviet dan membentuk Persemakmuran Negara-negara Merdeka.